Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran reportase media penyiaran. Selamat berjumpa kembali mahasiswi dan mahasiswa KPI yang kini sudah memasuki semester 7. Pada semester ini kita akan belajar mengenai reportase media penyiaran. Seperti apa sih reportase itu? Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana melakukan reportase di lapangan. Pertama adalah contoh melakukan reportase dengan simulasi, yaitu sedang berada di lokasi banjir. Yang harus kalian lakukan adalah pertama mencari data dan faktanya terlebih dahulu, selengkap-lengkapnya dan seakurat mungkin. Setelah data terkumpul, baru kalian susun redaksinya, kemudian barulah siap untuk disiarkan. Seperti ini contohnya. Baik, terima kasih Maya dan juga Billy di studio. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi terjadinya banjir yang melanda sebagian wilayah dari Kecamatan Kaliwatu, Kabupaten Sungkap, di mana hujan deras yang terjadi dari malam hingga subuh tadi mengakibatkan beberapa wilayah dari Kecamatan Kaliwatu ini terendam banjir, yaitu dengan rata-rata ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Beberapa wilayah atau beberapa desa yang terdampak banjir di Kecamatan Kaliwatu, yaitu Desa Kuning, Desa Abu, Desa Oren, dan juga Desa Ijo. Pemirsa, yang paling parah di sini adalah Desa Ijo. Bisa dilihat di mana tempat saya melaporkan saat ini, ketinggian air sudah mencapai atap rumah warga atau kurang lebih sekitar 2 meter. Dari catatan BPBD Kabupaten Sungkap, pemirsa, sejauh ini memang belum dilaporkan adanya korban jiwa dari peristiwa banjir yang melanda Kecamatan Kaliwatu. Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh BPBD hingga saat ini yaitu telah mendirikan tenda pengungsian, kemudian juga telah membuka posko bantuan dan juga telah memberikan makanan pokok serta obat-obatan. Memang masih terlihat, pemirsa, ada beberapa warga yang memilih bertahan di rumahnya, yaitu warga yang memang memiliki rumah bertingkat atau rumah berlantai 2. Dan juga, pemirsa, dari keterangan pengungsi, warga pengungsi tadi sempat diperoleh bahwa sebenarnya mereka masih membutuhkan beberapa kebutuhan seperti selimut dan juga pakaian siap pakai. Demikian Maya dan Billy yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Kemudian yang kedua adalah melakukan reportase pada suatu acara. Memang agak sedikit berbeda seperti sebelumnya, karena biasanya untuk reportase suatu acara membutuhkan laporan pembuka, yaitu sebelum jalannya acara, dan laporan penutup seusai acara berlangsung. Dan kira-kira seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa KPI Channel dimanapun Anda berada. Saya Putri Maisari. Pada hari ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sedang berada di Aula Kebesaran Kampus Merah Putih Kabupaten Langkat. Dan pada hari ini juga pemirsa, Kampus Merah Putih sedang akan melaksanakan prosesi wisuda, yaitu wisuda sarjana yang ke-10 dan wisuda pasca sarjana yang ke-5. Dan pada wisuda kali ini pemirsa, Kampus Merah Putih akan mewisuda sebanyak 120 mahasiswanya yang terdiri dari 30 wisudawan dari Prodi Komputer, 40 wisudawan dari Prodi KPI, dan 50 wisudawan dari Prodi Jurusan atau Prodi Pendidikan. Berbagai rangkaian acara juga telah dipersiapkan oleh Kampus Merah Putih, salah satunya yaitu dengan menghadirkan langsung Menteri Pendidikan yang nanti akan mengisi sambutan di sela-sela prosesi wisuda. Dan terlihat pula pemirsa di belakang saya sudah banyak sekali para orang tua ataupun wali yang sudah menantikan putra-putri tercintanya untuk diwisuda setelah sekian lama menempuh pendidikan. Dan untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara prosesi wisuda Kampus Merah Putih ini, berikut langsung saja kami sajikan tayangannya untuk Anda. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian acara prosesi wisuda dari Kampus Merah Putih, yaitu wisuda sarjana yang ke-10 dan wisuda pasca sarjana yang ke-5.
Dan pada wisuda kali ini pemirsa, Kampus Merah Putih berhasil meluluskan wisudawan dengan IPK terbaik yaitu 3,95 yang diraih oleh Nurul Alifah dari Prodi KPI. Tadi Menteri Pendidikan juga sempat menyampaikan pesannya di sela-sela sambutan, yaitu bahwa untuk para wisudawan dan wisudawati pada khususnya dan untuk para generasi muda pada umumnya agar bisa atau dituntut untuk lebih inisiatif dan inovatif dalam menciptakan peluang pekerjaan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Rektor dari Kampus Merah Putih di tengah sambutannya, yaitu memberikan pesan-pesannya kepada para wisudawan dan wisudawati agar tetap menjaga nama baik alma mater dimanapun berada, serta dapat mendharma baktikan segala ilmu yang telah diperolehnya selama berkuliah di Kampus Merah Putih. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa literatur yang bisa kalian gunakan sebagai tambahan bahan bacaan. Kemudian seperti mata kuliah pada umumnya, kalian juga diwajibkan untuk membuat tugas terstruktur dan juga praktikum. Nah, ini silakan di screenshot atau di pause untuk tugas pertama, yaitu membuat makalah yang membahas tentang salah satu topik di bawah ini. Boleh reportase media TV, reportase media radio, dan reportase media cetak atau online. Tugas kelompok, satu kelompok 2 atau 3 orang, dikumpulkan sebelum jadwal UTS mata kuliah reportase media penyiaran. Buat juga ke dalam bentuk presentasi Microsoft PowerPoint. Lalu kirimkan tugas bisa melalui Google Classroom, email, atau WhatsApp. Selain itu, nanti pasca UTS ada juga tugas praktikum, yaitu membuat video atau rekaman audio, reportase di bidang hukum dan kriminal, atau di bidang sosial budaya, atau juga boleh di bidang politik keamanan, atau ekonomi dan bisnis. Separuh mahasiswa dalam bentuk video, dan separuhnya lagi dalam bentuk audio. Dan teknis lebih lanjutnya nanti akan kita bahas setelah UTS. Sebelum melanjutkan ke materi pertama, silakan catat tugas-tugas ini sebagai pengganti beberapa pertemuan yang kosong pada bulan lalu. Dan tugas ini dikumpulkan sama sebelum jadwal UTS materi reportase media siaran. Baik, kita lanjut ya. Apa sih tujuan akhir mempelajari materi mata kuliah ini? Yaitu kalian diharapkan mampu memahami, mampu menjelaskan, dan mampu mempraktikkan kegiatan reportase untuk media siaran. Beberapa materi yang akan kita bahas nanti diantaranya yaitu bagaimana menjangkau lokasi liputan, kemudian memilih narasumber, kemudian bagaimana model teknik reportase. Baik, kita mulai sub pertama yaitu mengenai menjangkau lokasi liputan. Semester kemarin, kita sudah mengupas tentang kualifikasi dan tugas seorang reporter. Silakan yang sudah lupa bisa dibuka kembali catatannya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih cara mereka atau cara reporter memperoleh materi liputan sebagai bahan untuk dilaporkan atau disampaikan kepada pemirsanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas reporter adalah mencari berita. Lalu metode apa saja yang dapat digunakan untuk menuju ke sumber berita? Sebagai reporter yang baik, sejatinya terjun langsung ke lokasi liputan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Karena jurnalis harus berada pada posisi terdepan pada saat peristiwa terjadi atau pada saat narasumber menyampaikan pendapatnya. Batasan ini mengharuskan seorang jurnalis untuk selalu mendapati sumber bahan berita pertama dan bukan sekedar pengekor atau pengutip dari press release atau media lain. Karena itu, ia dituntut untuk bisa menjangkau liputan secepat mungkin. Nah, dalam menjangkau lokasi liputan yang dituju, ada beberapa cara yang pada umumnya dilakukan oleh seorang jurnalis. Pertama,
yaitu dengan cara mandiri. Maksudnya adalah pihak media sendiri yang menyediakan kendaraan, biaya transport, serta uang saku. Biasanya jika lokasi liputan berada di luar kota. Namun, mandiri di sini juga bisa diartikan bahwa biaya transport kendaraan dan uang saku bisa berasal dari reporter itu sendiri. Dan ini sangat fleksibel. Karena apa? Karena memang ada beberapa model pengumpulan berita. Ada yang reporter dibayar berdasarkan jumlah berita yang dikirim dan atau ditayangkan saja. Media tidak menanggung urusan biaya yang dikeluarkan reporter dalam proses mencari berita. Namun ada juga reporter yang dibayar per bulan, termasuk untuk mengakomodasi biaya liputan. Dan ini juga masih sangat fleksibel. Misal jika seorang reporter itu menjangkau liputannya bersama tim dan atas perintah perusahaan, maka meskipun sudah mendapat gaji per bulan, biasanya tetap mendapat akomodasi tambahan dari perusahaan media. Dan ini tergantung bagaimana hubungan kerja antara reporter dan perusahaan media tersebut. Kemudian cara selanjutnya untuk dapat menjangkau lokasi liputan adalah cara semi-embedded. Artinya menumpang terlebih dahulu kendaraan milik narasumber, namun tidak menikmati fasilitas lain seperti hotel dan uang saku. Contohnya misal, reporter yang meliput kegiatan peninjauan kerja anggota DPRD di luar kota. Reporter itu bisa ikut menumpang kendaraan dinas DPRD untuk menuju lokasi. Namun, untuk biaya makan dan lain-lain tidak ditanggung pihak narasumber. Cara selanjutnya yaitu embedded, artinya benar-benar menumpang pada kendaraan dan fasilitas yang disediakan narasumber atau lembaga yang mengundangnya. Contohnya, misal diundang oleh suatu perusahaan untuk melakukan penyaluran dana bantuan CSR di luar kota. Maka reporter itu bisa menumpang kendaraan yang disediakan, kemudian mendapat fasilitas lain seperti fasilitas penginapan dan makan dan sebagainya. Jadi seperti itu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjangkau lokasi liputan. Nah, setelah mencapai lokasi liputan, lalu apa sih yang dilakukan reporter ketika berada di lokasi liputan? Tugas seorang reporter atau jurnalis di lokasi liputan yaitu mencari, mengumpulkan, memilah dan memilih, serta menuliskan bahan-bahan berita untuk menjadi naskah berita. Kemudian, jika memang reporter dituntut untuk dapat menyampaikan laporannya secara langsung, maka sebelumnya dia pun juga harus dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin informasi yang akan dilaporkan. Harus pandai menyusun redaksi juga. Nah, untuk memudahkan proses pencarian dan pengumpulan data dan fakta, seorang reporter selalu membekali diri dengan sejumlah pertanyaan yang berbaju 5W1H. Masih ingat kan? Apa itu 5W1H? Coba tuliskan apa saja, kemudian arti dan penjelasannya, serta dikaitkan dengan contoh pada satu peristiwa, bebas peristiwa apa saja. Kemudian, jawaban silakan tulis pada kolom komentar di Google Classroom. Baik, saya kira untuk perkuliahan pertama ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke topik berikutnya pada minggu depan. Terima kasih dan tetap semangat meskipun kuliah di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.